Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, iman dan ihsan, nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengais dan mencari pundi-pundi amalan kebaikan yang akan kita jadikan bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Yang kedua, tidak lupa salawat beriringkan salam. Marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Saya Muhammad Lauza Zurok, pengajar tahfidz Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Ngargoyoso, mengingatkan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah tamu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan maupun ampunan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata di dalam kitabnya Majalisu Syahri Ramadan, Bulughu Ramadan ni'matun kabiratun. Hadirnya bulan Ramadan itu adalah nikmat yang sangat besar. Buat siapa? Liman balaghahu. Yang pertama, bagi yang berjumpa dengannya. Tidak hanya berjumpa, beliau melanjutkan wa qama bihaqqihi, dan dia juga mendirikan hak-hak atau amalan-amalan di bulan Ramadan. Birruju minal maksiyah ila ta'ah, dengan kembalinya dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Wa minal ghaflah ila dzikrih, dan dari kelalaian menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal bu'di ilal inabati ilaih, dan dari jauh menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sulit rasanya ketika ada orang ingin mendirikan hak-hak Ramadan dan amalan-amalan bulan Ramadan tanpa persiapan sama sekali. Maka kesempatan ini saya akan menyampaikan 6 hal yang perlu kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan yang mulia. Kenapa kita perlu persiapan, ikhwah fillah? Karena saya tidak pernah melihat satu pun dalil yang berbicara tentang ruginya orang yang tidak masuk bulan Ramadan. Tapi saya melihat begitu banyak dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang rugi adalah orang yang masuk Ramadan tanpa persiapan, menjalankannya dengan penuh keterpaksaan, dan ketika di akhir ia tidak mendapatkan satupun kebaikan maupun ampunan. Bismillah. Yang pertama adalah meminta maaf. Satu, kepada Allah dengan taubat dan istighfar kita. Yang kedua adalah kepada manusia. Kenapa meminta maaf itu penting? Karena dosa yang kita miliki akan menjadi penghalang kita untuk bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membiasakan amalan-amalan Ramadan. Mimpi rasanya ketika ada orang ingin menghatamkan Al-Quran 10-15 kali di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Mimpi rasanya ketika ada orang ingin berinfak 100.000 dalam sehari di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan dia terkenal dengan pelit, pedit, kikir, dan kebakilannya. Mimpi rasanya ketika ada orang ingin mendirikan malam qiyamul lail sejak tarawih hingga subuh tanpa istirahat, tapi di luar Ramadan tidak pernah qiyamul lail, bangun mendirikan malam sama sekali. Yang ketiga adalah membuat target dan tujuan. Kita membuat checklist atau mutabaah. Sholatnya tepat waktu apa tidak, kalau tepat waktu centang, kalau tidak tepat waktu silang. Kita baca Quran pagi berapa halaman, jika kita
bisa centang, kalau tidak tercapai kita silang dan segala macamnya. Yakinlah dengan saya, dengan adanya target itu membantu kita untuk selalu berada di track semangatnya kita semua. Yang keempat adalah doa yang tulus. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Karena mohon maaf, begitu banyak orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari sebelum Ramadan tiba. Tidak hanya beberapa hari, bahkan ada yang Allah wafatkan beberapa jam sebelum Ramadan tiba. Karenanya terbaik doa agar Allah pantaskan kita masuk bulan Ramadan yang mulia. Yang kelima adalah mempersiapkan ilmu. Ilmu ahkam, hukum-hukum daripada fikih. Bagaimana ketika kita sikat gigi ketika berpuasa, bagaimana ketika kita sahur lupa mengucapkan niat, maka itu semua akan berpengaruh kepada diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya amalan kita. Selanjutnya adalah ilmu tentang keutamaan amalan. Kenapa kita perlu mengetahui? Agar kita termotivasi dan lebih bersemangat dalam melaksanakan suatu amalan, khususnya di bulan Ramadan. Dan persiapan yang terakhir adalah persiapan mindset. Kita pasang azam, kita pasang niat untuk bisa totalitas di bulan Ramadan yang mulia ini. Kenapa? Karena bisa jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhirnya kita semua. Semoga yang melihat video ini Allah Subhanahu wa taala sehatkan raganya, panjangkan umurnya, mudahkan urusannya, kabulkan semua hajatnya, dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan ketika kita di akhir Allah memberikan kita derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.